sepak bola ya, kita bahas 2 match dari IPL, satu dari La Liga dan Serie A. Kita mulai dari Chelsea dulu. Chelsea menang 1-0 melawan West Ham, dan di sini Tuchel kembali main 3-4-3 duet Kante Jorginho, dan ya sebetulnya lawan West Ham ini lu main 3-4-3 ini sama sekali nggak efektif ya. Kenapa? Karena West Ham ini benar-benar sudah ngumpulin pemainnya di tengah, jadi lu main direct football dengan 3-4-3 itu sama sekali nggak efektif, dan kelihatan banget di babak pertama. Pertandingan ini boring banget, dua tim ini nggak ada yang benar-benar mendapatkan sebuah chance berbahaya. Di babak kedua pun sama, nggak ada perubahan dari kedua tim, dan sampai Chelsea dapat penalti, ada tarikan dari ke Lukaku, dan ya sekarang pun ya penalti yang kayak lompat kodok itu gue bingung kenapa masih banyak pemain yang menggunakan ya. Walaupun kalau gue bilang ya, taktik kayak gini udah kebaca, Bruno, Jorginho, kiper ini udah kebaca, udah nggak kepancing lagi lah istilahnya. Jadi kalau gue bilang ya, penalti kayak gini seharusnya udah nggak usah digunakan lagi lah, yang model lompat kodok kayak gitu. Dan beruntung kalau gue bilang ini si siapa mau kasih Alonso dan Pulisic ini, dia ini kan pintar cari ruang ya, bisa cetak 1 gol, dan ya beruntung juga Chelsea di pertandingan ini. Lalu Liverpool lawan Everton sekarang masuk jurang degradasi. Kenapa? Karena kalah dari Liverpool 2-0, dan ya Everton pun ya mainnya kalau gue bilang mereka ini bertahan, dan ketika lu bertemu Liverpool main bertahan, yang akan terjadi adalah lu tunggu jebol aja, dan ini terjadi. Lu tunggu jebol, dan sebetulnya kalau gue bilang Everton ini bisa kalau misalkan mereka mau bermain keluar. Cuman ya Lampard ini kan masih pelatih rookie ya, jadi mungkin dia nggak mau ambil resiko untuk kehilangan banyak gol, dan dia memilih bertahan incar 1 poin doang. Dan ya kalau gue bilang caranya sama sekali nggak efektif ketika lu bertemu tim yang full press kayak Liverpool. Lalu Milan menang 2-1 lawan Lazio ya. Milan ini kalau gue bilang sekarang Milan ini sedikit terpacu. Kenapa? Karena Internya menang, jadi mau nggak mau Milan ini menang. Dan kalau gue bilang Milan ini golnya pun kalau gue bilang ya, gol-gol yang kalau gue bilang ada sedikit faktor lucknya, kayak ya golnya Tonali lah terutama, itu kan bola muntah kena dia. Dan ya seharusnya Milan ini kalau misalkan mereka bermain lebih sabar, lebih mengandalkan umpan-umpan, mereka bisa cetak lebih banyak gol. Dan di sini kalau gue Milan ini sudah bisa membongkar ruangan, tapi ya itu mereka nggak sabaran, ujung-ujungnya shooting yang ke arah kiper, yang kalau gue bilang sama sekali nggak berguna juga shooting kayak gitu. Lalu Barca kalah 1-0 lawan Rayo, kalahan 2 kali di kandang beruntun oleh lawan yang sama. Dan ya kalau gue bilang kan, lu kebobolan 1 gol pun, apalagi di menit awal, lu nggak usah terlalu terburu-buru lah, lu bermain sabar aja. Cuman yang terjadi adalah ini kan mayoritas pemain muda, jadi mereka lebih terburu-buru, jadi sering banget umpannya nggak ada yang sampai, jadi ya striker nggak ada yang supply. Jadi yang terjadi adalah ya lu buntu di depan, di tengah, bola dari tengah nggak ada yang sampai. Ini menjadi PR juga bagi Xavi. Karena apa? Karena ya taktik mengalirkan bolanya nggak berjalan sama sekali. Kalau lu punya taktik plan B, lu nggak bisa ngandelin umpan pendek ya, lu sekali coba main long ball, dilatih akurasi pastinya, supaya lu bisa punya plan B lah. Kalau misalkan umpan pendek nggak bisa, lu coba long ball, dan lu kan punya Luuk de Jong, ini harusnya bisa jadi lebih efektif. Oke, sekian dulu.